Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Saya di sini akan membuat vlog untuk mata kuliah Sejarah Kesenian dan Arsitektur yang mana diampu oleh Bapak Purbo. Oke, lanjut saja ke materi kita. Materi pembahasan kita kali ini ialah tentang seni, kesenian, dan arsitektur Islam. Dan yang pertama, seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar seperti seni suara, dan indera penglihatan seperti seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak seperti seni tari atau drama. Seni merupakan wujud yang terindra di mana seni adalah sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar, seperti seni tari, seni musik, dan seni yang lain. Seni yang dapat didengar adalah bidang seni yang menggunakan suara, misalnya vokal atau instrumental, sebagai medium pengutarannya, baik dengan alat tunggal maupun alat majemuk, seperti orkes simfoni, band, juga lirik puisi berirama, atau prosa yang tidak bermakna. Seni yang dilihat dari seni lukis ialah bidang seni yang menggunakan alat seperti kanvas ataupun kuas dan lain sebagainya, serta mempunyai beragam warna-warni dan memiliki objek tertentu untuk dilukis. Di dalam Islam, seni adalah pergerakan nalar yang bisa menjangkau lebih jauh apa yang berada di balik materi. Setiap manusia berhak mengeluarkan kreativitas mereka seperti seni dalam membaca Al-Quran, seni kaligrafi, seni hadroh, dan lain sebagainya. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup dan manusia, mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Dan juga kita lihat dari pandangan atau sudut pandang Islam, keindahan itu sebagian dari seni yang bermakna. Islam tidak menolak kesenian. Al-Quran sendiri menerima kesenian manusia kepada keindahan dan kesenian sebagai salah satu fitrah manusia semula menjadi anugerah Allah kepada manusia. Seni membawa makna yang halus dan indah dan remai. Dari segi istilah, seni adalah sesuatu yang halus dan indah dan menenangkan hati serta perasaan manusia. Konsep kesenian mengikut perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bertuju kepada kebaikan dan berakhlak. Selain itu, seni juga seharusnya lahir dari satu proses pendidikan bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Seni Islam ialah seni yang bertitik tolak dari akidah Islam dan berpegang kepada doktrin tauhid, yaitu pengesahan Allah, dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni. Ia tidak bertolak dari akidah, syara, dan akhlak. Perbedaan di antara seni Islam dengan seni yang lain ialah niat atau tujuan dari nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu. Ini berbeda dengan kesenian barat yang sering mengenepikan persoalan akhlak dan kebenaran. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah karena ia memberikan kesejahteraan kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni untuk seni, bukan seni untuk sesuatu, tetapi sekiranya pembentukan seni ini untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia, itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Kesenian Islam ini dicetuskan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, sedangkan kesenian yang tidak berbentuk Islam diciptakan untuk tujuan takabur, riya, menaikkan
nafsu, syahwat, merusak nilai syara dan akhlak. Karya seni dikehendaki mengandung nilai-nilai murni yang melambangkan akhlak atau paling tidak bersifat natural, yaitu bebas dari sifat negatif. Jika sekiranya terdapat nilai negatif, walaupun yang menciptakannya beragama Islam, maka ia terkeluar dari kategori seni Islam. Dan juga seni memiliki prinsip dan batasannya sendiri. Yang kedua, kesenian Islam Nusantara. Kesenian sendiri ialah bentuk budaya manusia yang memenuhi syarat-syarat estetika. Dengan demikian, kesenian sesuai dengan pengertian tersebut merupakan keindahan-keindahan yang terkandung dalam kebudayaan dan peradaban yang mempunyai sifat estetika. Dengan pengertian tersebut bisa dilihat di antara berbagai bentuk kreativitas manusia, terdapat bentuk kreativitas yang berkaitan dengan kesenian. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan cara baru dan ekspresi artistik. Dalam proses pengembangan kebudayaan, estetika merupakan ekspresi keindahan yang memperkaya khazanah batin. Karena itulah kesenian tercipta dari kreativitas manusia termasuk dan kebudayaan imaterial. Di antara berbagai bentuk kesenian, terdapat bentuk-bentuk kesenian yang tercipta dari kesenian umat Islam. Bentuk-bentuk tersebut berada dalam batas-batas yang dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan syariah dan ajaran Islam. Bahkan dalam bentuk-bentuk kesenian tersebut dikemukakan pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, bentuk-bentuk kesenian tersebut di samping terdapat unsur estetika dan keindahan, terdapat pula unsur dakwah atau penyampaian pesan ajaran Islam kepada masyarakat. Yang ketiga ialah arsitektur Islam. Bangunan peninggalan Islam di Nusantara dapat dikatakan tidak memiliki corak khas Islam. Beberapa bangunan yang dapat ditemui sampai masa sekarang ini lebih bersifat campuran Islam dengan kepercayaan lama, yaitu kepercayaan Hindu dan Buddha. Meski pada zaman Islam sudah tumbuh dan mengakar di Nusantara selama kurang lebih 5 abad, namun peninggalan seni bangunan Islam Nusantara tidaklah semegah peninggalan dinasti-dinasti Islam di negara lain, seperti corak khas bangunan Mughal India, seperti gaya yang ada di Mesir, dan mempertimbangkan kebudayaan lokal dengan senjata utama bagi perkembangan Islam di Nusantara. Islam tidak mengenal kasta menurut Kunto Wijoyo, memiliki satu daya tarik bagi saudagar Nusantara yang sedang berkembang, yang sebelumnya menganut sistem kasta dalam Hindu. Beberapa contoh nyata perpaduan arsitektur Islam dan pengabdosian arsitektur lokal ke dalam bangunan Islam adalah Masjid Demak, yang tidak menghilangkan kebudayaan lokal yang terlebih dahulu sudah dipengaruhi oleh khas India Hindu. Bangunan yang lain adalah Menara Kudus yang lebih menyerupai bangunan khas Hindu. Rata-rata bangunan Islam yang ditemui pada masa awal Islam di Indonesia bercorakan Hindu, Buddha, seperti menara beduk maupun atap tumpang. Salah satu ciri bangunan peribadatan Islam yang khas dari Nusantara adalah material yang digunakan dalam bangunannya. Pada masa awal pembangunan masjid di Nusantara tetap tak terlepas dari material kayu, batu, rumput, maupun pelepah kelapa dan sebagainya. Masjid yang dibangun pada umumnya menyerupai rumah adat di Nusantara. Di berbagai pedesaan akan ditemui nama baru bagi tempat peribadatan ini selain masjid, seperti langgar atau surau yang sekarang lebih dikenal dengan musola. Langgar atau surau umumnya dibangun dengan material seadanya.
yang mudah didapatkan di daerah sekitar pemukiman penduduk Muslim, seperti kayu, bambu yang melimpah di sekitaran pemukim. Sekian video vlog dari saya. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.